Oke, berjumpa di edisi perdana channel Cangkruan Embongan. Nah, perkenalkan saya Cak Abang. Di sebelah saya ada Mbah Sinten, Mbak? Mbah Tarjo. Mbah Tarjo. Perkenalkan diri jenengan. Siapa namanya? Saya Cak El. Cak El. Nah, ini. Nah, sekarang kita ketemu nih. Nah, ini pengen ngomong saya itu sebenarnya sama Mbah Tarjo. Iya. Monggo. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Cak El. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini cekak aos. Saya pengen ngomong masalah sekarang ini kan ada pandemi. Nah, terus posisinya ini pandemi ini tentu ya banyak tekanan. Ya tekanan secara pribadi maupun tekanan di keluarga. Nah, mungkin justru yang kita lihat sekarang ini malah nyata yang cerai. Nah, ini saya mau tanya sini. Ya kita kan istilahnya mau sharing ya. Posisinya kalau misalkan untuk menghindari cerai itu di masa posisi keadaan kayak gini gimana, Mbak? Wah, ini pertanyaan berat ini. Nah, gimana? Pertanyaannya berat, jawabnya waduh. Berapa kilo berat itu? Berapa kilo berat? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengantisipasi untuk tidak cerai, begitu ya? Iya. Baik. Baik, jadi kira-kira gini teman-teman ya. Saya anggap teman-teman ya. Iya. Namanya jawaban saya nanti sifatnya itu hanya pendapat. Jadi kalau cocok ya dipakai, kalau nggak cocok ya nggak dipakai, kan gitu kan. Iya. Jadi sifatnya kan kita mencoba bagaimana sih pendapat kita untuk hal demikian. Memang ini masalah COVID ini kan sesuatu yang tidak diduga-duga. Ini kan musibah. Iya. Nah, lalu orang cerai juga, apakah cerainya juga karena faktor COVID atau memang sebelumnya sudah ada indikasi untuk ada ketidakcocokan? Kita juga nggak ngerti juga. Apa juga karena COVID? Itu juga nggak ngerti. Itu kan sangat case by case. Kira-kira kan gitu ya? Iya, Mbak. Jadi kalau Iya. terjadi perceraian di pengadilan itu umumnya setiap case itu beda-beda. Aneh-aneh. Penyebabnya itu aneh-aneh. Iya. Ada yang penyebabnya itu masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Yang masuk akal misalkan si istri ini suaminya mungkin pergi ke luar kota, entah pamit atau tidak, mungkin bekerja atau bagaimana, ternyata 5 tahun nggak ada kabar, nggak balik. Itu otomatis kan wajar kalau si istri menggugat, kan gitu kan? Nah, ini Bang Toyib, kan gitu ya. Tapi ada yang nggak rasional. Yang nggak rasional itu misalkan ternyata suaminya itu tidurnya mesti ngorok. Wah, akhirnya istri kan nggak bisa tidur. Terganggu ya. Kan terganggu gimana? Dan itu sudah bertahun-tahun, anggap aja udah 5 tahun nggak bisa tidur, ditahan-tahan nggak bisa. Masa harus tidur sendiri-sendiri kan nggak mungkin juga. Iya. Wah, karena ngorok itu justru menggugat cerai. Ada juga karena si istri itu suka tidur di AC, yang laki-laki nggak suka tidur di AC. Perutnya Nggak kuat ya. nggak kuat. Wah, kayak gitu aja bisa menjadi cerai. Ini kan aneh. Jadi ada hal-hal yang rasional, ada yang nggak rasional. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana mencegah supaya tidak cerai gitu ya. Iya. Memang, Terutama di masa pandemi. terutama di masa pandemi. Memang urusan cerai secara umum itu tentu sudah ada indikasi ketidakcocokan itu biasanya udah lama sekali. Kecuali situasi mendadak. Mendadak itu misalkan ketahuan selingkuh, ketahuan, otomatis kan mendadak ya, ketangkap tangan. Tapi ada juga yang jangka panjang karena cekcok, ketidakcocokan, terjadi apa ya, merasa ekonominya kurang atau nafkah batinnya kurang, macam-macam. Itu jangka panjang. Dipikirkan panjang baru terjadi perceraian. Cerainya pas corona, itu kan karena kebetulan aja kan. Nah, Jadi kambing hitam jadi corona ini. corona ini nggak tahu bentuknya tapi jadi kambing hitam. Monggo sambil Oke. Monggo.
Ini saya ambilkan ya sebentar. Iya. Nah, menurut saya memang perceraian ini kan pernikahan itu mestinya kan sesuatu yang idealnya harusnya kan menikah sekali, kan gitu kan? Iya. Idealnya, sehingga orang itu begitu menikah itu sudah dipikirkan Monggo. sampai Oh, iya. masing-masing itu sampai akhir, sampai meninggal tentu Iya. punya harapan dan punya komitmen untuk tidak bercerai, Iya. kan gitu ya. Iya. Itu yang harus dipahami. Nah, dan untuk memahami itu tentu mestinya orang yang belum menikah itu sudah ada namanya semacam wawasan, semacam nasihat, semacam ilmu. Jadi tidak ada salahnya kalau sebelum menikah itu justru ada namanya semacam kursus pranikah. Oh, kenapa tidak? Kan gitu kan. Kalau menikah sekarang mungkin ada namanya khutbah nikah. Itu sifatnya kan hanya simbolis saja. Masa orang menasihati hanya sekali untuk seumur hidup, ini kan lucu sekali itu. Tapi kan mungkin background dari Kalau awal. kursus beda ya. Nah, Lebih kalau panjang kursus ya. kan memang 3 bulan memang menyiapkan itu. Nanti kemungkinan menikah itu kayak apa yang akan terjadi, umumnya kayak apa. Itu diberi pembekalan. Nanti tantangannya kayak apa, ekonomi lah, tantangan godaan dari masing-masing pasangan lah, atau dengan ketemu pacar lama lah, reuni lah, lewat WA lah. Ini Iya. kan Iya. hal-hal demikian CLBK. CLBK itu kan harus diberi pembekalan oleh orang yang ahli di situ. Iya. Misalkan. Jadi ada juga sebelum itu belum ada kursus pranikah, bisa jadi memang orang tuanya itu yang harus bertanggung jawab untuk mendidik itu. Nah. Tentunya dari apa? Bisa jadi memang diarahkan untuk ngaji atau merapat kepada ulama Iya. untuk minta wawasan sebetulnya nikah itu bagaimana. Nah, menariknya Mbak, Misalkan. ini saya nih istilahnya memasukkan dari yang sudah-sudah. Namanya orang nikah itu posisinya juga hampir sama seperti kayak orang didik anak. Kan tidak ada yang namanya posisi orang dulunya dibekali untuk jadi orang tua. Kebanyakan otodidak. Nah, Dan hasilnya berbeda-beda nanti. hasilnya berbeda-beda gitu loh. Nah, terus kita bagaimana nyikapinya? Berarti itu tahap kedua ya. Kalau boleh saya simpulkan sedikit ya, bahwa persiapan-persiapan selain mental, pekerjaan bagi laki-laki untuk menghadapi pernikahan itu, dan ini sudah digagas sebenarnya sama pemerintah, yang mungkin launchingnya kapan? Kayaknya secepatnya untuk kursus pernikahan. Nah, itu tahap pertama. Tahap keduanya, kalau tahap pertama kursus pernikahan itu kalau belum ada, maka kewajiban orang tua, kewajiban orang-orang yang lebih tahu, atau konsultan spiritual maupun psikologis untuk mendampingi ataupun memberi wawasan yang agak panjang lebar. Ya. Tahap kedua setelah pernikahan, nah ini kan yang nanti ditanyakan pada saat ada konflik dan sebagainya, bagaimana kurang lebih. Jadi oke, itu nanti kita bahas. Kita masih melanjut sedikit yang pranikahnya dulu itu. Pranikah dulu ya, belum selesai. Belum selesai, bahwa si anak ini termasuk menantu harus diberi wawasan bahwa apa sih motivasi tertinggi Dari pernikahan dari itu. pernikahan itu. Wah, ini ini sebuah rahasia kawan-kawan. Nah, kan gitu kan. Di tujuan utama. Nah, tujuan utama. Kalau pernikahan itu tujuan utama itu duniawi atau yang bersifat panca indera. Oh, karena dia cantik. Itu berarti mata. Oh, kalau dia baunya seger, berarti itu hidung. Oh, saya ingin hidup terus-menerus dengan dia karena dia cantik, atau dia harum, atau dia bahenol. Nah, ini kan panca indera. Betul kan? Ini ada resiko. Ada resiko misalkan saya suka kamu karena bahenol, bahenol. Ternyata akhirnya nol. dalam perjalanan tahun lama-lama menjadi mbahe 1, artinya menjadi kurus. Mergo kurus menjadi rasa cintanya berkurang. Ini kan harus diantisipasi. Apa cintanya itu karena mbahe 0 itu, atau cinta karena tujuan yang lebih tinggi. Misalkan kalau ulama mengatakan
tujuan nikah itu adalah ibadah. Oh, gitu kan. Kalau agama lain mungkin nggak tahu tujuannya apa. Tapi kalau agama Islam adalah bertujuan untuk ibadah. Oh, kalau ibadah berarti nanti supaya nanti kalau meninggal di surga. Oh, berarti tujuannya ke sana. Sehingga ketika istrinya itu dari Mbah Hino menjadi Mbah Satu, nggak ada urusannya. Ya sama aja, tetap aja. Saya kan nggak ngurusi kamu, yang seharusnya Allah. Misalkan gitu. Tujuan Sehingga tertingginya. ada tujuan tertinggi, endingnya itu apa? Seandainya sekolah itu ingin pinter atau ingin sesuatu yang Cari duit. lebih tinggi atau cari duit kerjaan, atau ya. nah misalkan gitu, atau cukup berhenti pada ijazah misalkan. Nah, nilai-nilai motivasi itu kan tentu berasal dari pengalaman orang-orang yang berpengalaman, orang yang sudah pernah nikah, atau memang orang yang ahli memberikan konsultasi mengenai pranikah kan gitu. Sehingga kalau orang dilepas, si anak dilepas, kawan-kawan, nah menjadi otodidak, wah ini kasihan sekali. Akhirnya apa? Karena wah pacaran, SMA pacaran, suka karena di gini. Ternyata di dalam perjalanan ada perubahan. Perubahan yang paling kasat mata adalah perubahan fisik. Mungkin yang laki-laki menjadi tidak gagah atau loyo atau bahkan menjadi sakit. Apa kalau laki-laki sakit lalu diceraikan? Atau kalau perempuan itu sakit lalu diceraikan? Ini kan harus punya motivasi yang lebih tinggi. Sehingga kalau motivasinya hanya panca indera atau hanya di dunia ini mungkin yang nanti dilematis. Dulu cantik, sekarang kok menjadi peleot gitu kan. Nah, berarti kalau solusinya untuk supaya terpenuhi antara kepuasan panca indera ya, juga terpenuhi spiritual, solusinya kayak apa? Nah, contohnya di situ. Ini contoh, setiap orang nanti punya pendapat ya, pendapat, punya tip lah. Ini contohnya pendapatnya Mbak Tarjo. Rekan-rekan boleh untuk punya pendapat sendiri. Ya. Jadi misalkan gini, cari di antara apa yang bisa terlihat dari katakanlah calon istri bagi laki-laki, cari kelebihannya, keistimewaannya yang itu nanti nggak akan berubah. Contoh, saya suka bola matanya. Loh, itu lagunya Iwan Fals bagaimana? Mata indah bola pingpong, masihkah kau kosong? Kalau bola mata itu orang sampai tua pun mau bola mata, kalau bulat ya bulat, kalau menceng. Tapi kalau kelopak mata itu bisa berubah. Sehingga cari yang istimewa, yang awet. Aku suka matanya. Itu boleh, silahkan aja. Itu untuk memotivasi diri sendiri. Nah, atau saya suka hidungnya. Hidung itu nggak berubah. Orangnya tambah gemuk, hidungnya tetap aja. Iya kan? Orangnya tambah kurus, hidungnya tetap aja. Tapi kalau pipi bisa berubah, tambah gemuk, tambah tipis. Tapi kalau hidungnya nggak akan berubah. Itu contoh. Nah, dari situ harus dimotivasi sendiri atau semacam disugesti. Aku suka matanya. Ya sudah, aku suka matanya. Wah, itu kakinya mulai boleng-boleng, itu mulai itu enggak masalah. Saya suka matanya kok. Itu nyari dimanapun nggak ada, mau beli dimanapun nggak ada. Sesuatu yang lebih lainnya. Bertahan lama. Sehingga kalaupun itu tidak bertahan lama pun cari ya sesuatu yang lain. Jadi tidak berhenti di situ. Maksud Mbak Tarjo seperti itu saya pikir. Begitu kira-kira rekan-rekan. Cuman ini sebenarnya sudah masuk ke step berikutnya, yaitu step posisi pada saat menikah. Jadi pranikah sudah lengkap semua ya. Sudah lengkap semua penjelasannya. Ataukah suka pada sesuatu karakter yang di dalam dirinya itu apa pasti bisa berubah? Kok mesti harus jadi gini, apa yang terlihat? Jadi gini, yang penting adalah setiap orang harus mencari sendiri. Saya suka suaranya yang mendayu-dayu. Kalaupun saya sudah tidak punya lagi karakternya yang sabar, lemah lembut, keibuan, silakan aja disugesti. Kalau ternyata itu sudah nggak ada, artinya berubah, cari sugesti yang lain. Kan gitu. Aku suka karena dia menurut. Aku suka karena dia suka mau bekerja membantu saya. Cari kebaikannya. Kan gitu kan. Jangan cari buruknya. Kalau cari buruknya, itu yang namanya ubannya mulai tumbuh.
Oh itu kukulnya udah mulai tumbuh. Ya mesti ono, oh giginya mulai berkurang. Weh, Iya. ya nggak pernah selesai nanti. Kapan? Kan gitu. Karena itulah yang harus dibekali oleh para orang tua atau kursus pranikah tadi atau konselor itu mestinya. Kira begitu. Jadi gini Mbak, ada memang pernah kita lihat di beberapa cuplikan video, katakanlah, oh ini istriku ini seperti motor, jadi istriku tuh dihiaskan motor. Nah kalau dia itu sudah mengalami yaitu kebersamaan dengan motor tersebut, ya kan, sampai bertahun-tahun, mulai puluhan tahun, sedangkan motor ini kan pasti juga ketinggalan zaman akhirnya, ya toh. Iya, Nah, betul ya. terus akhirnya mungkin juga rusak-rusakan, ya kan. Nah, artinya mungkin Butuh biaya banyak juga untuk perbaikan. berarti sabar kan kita berkorban ya. Nah, terus dari Mbah Tarjo bilang, yang penting carilah sugesti. Nah, sampai mungkin ada orang bilang, wih itu motor itu butut sekali, tapi aku suka, tak belinya gimana? Tapi ada orang bilang, oh jangan, riwayat itu masalahnya. Ya mungkin itu seperti itu ya kira-kira ya. Kata kuncinya riwayat. Iya, riwayat itu ya ada mungkin. sejarah perjalanan dari pertama memiliki sampai sekarang, meskipun ditawarin dengan model-model baru, tanda kutip ini orang-orang baru. Istilahnya diganti, mulai dari yang motor mau diganti mobil lah katakanlah, tapi nggak mau gitu. Selalu akan diomongkan, jangan, ini nggak bisa saya jual, saya juga nggak bisa lepas dari dia karena riwayat. Kan gitu ya, kan kata kuncinya kan di riwayat. Nah, itu mungkin sejarah yang saya perjalanan tangkap begitu panjang. dari penjelasannya Mbah Tarjo tadi, sugesti kan gitu ya. Berarti yang di step berikutnya yang pada saat pernikahan itu mempertahankannya di situ. Atau ada seberapa kuat sugesti itu sampai bisa Mbah? Ada pandangan lain Mbah Tarjo tentang ya di pernikahan. Ya, jadi menurut saya ya, sugesti itu saya kira perlu menjadi alternatif. Jadi alternatif loh ya. Alternatif ya. Artinya pilihan ya. Boleh memilih yang lain. Bahwa sugesti itu harus diciptakan bahwa apa sih yang menarik sehingga kita itu kalau kerja mau pulang itu semangat pulang. Bukan kalau mau pulang itu malah pengen nggak pulang kan repot. Nah kan repot kan. Harus disugesti kan. Misalkan tidak menarik dari pasangan kita ya. Nah, tidak menarik karena cerewet. Di rumah. Ya, jangan diingat-ingat cerewetnya, tapi ingat-ingat mungkin baunya atau masakannya. Mungkin kalau orang Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Nah, bolehlah seperti itu. Ya. Itu yang harus disugesti, ditanamkan ke pikiran. Bisa. Jadi orang itu mendidik dirinya sendiri, membina dirinya sendiri, membentuk dirinya sendiri itu bisa. Mendoktrin dirinya sendiri itu bisa. Saya harus seperti ini, boleh, bisa. Sampai misalkan supaya tidak merokok, mohon maaf lah ya ini kalau ini bukan saran. Kebetulan saya ini perokok. Misalkan supaya tidak merokok. Jadi ini jadi pelajaran buat saya. Mensugesti bahwa rokok itu kecut. Nah, kalau perlu berdoa sesuai agama masing-masing. Saya berdoa bahwa rokok ini saya rokok rasanya kecut. Wah, kan lucu kan. Rokok rasanya kecut sugesti. Rokok. Udah membayangkan kecut rasanya. Dan berhasil gitu ya, sebagian orang ya. Dan berhasil. Bahkan itu sudah diterapkan oleh ahlinya. Iya. Tapi kalau ingin mendalami ya silakan. Untuk bagian tapi bagi saya sugesti atau psikologisnya ya. Mungkin yang penting nggak sampai ke situ, yang penting mensugesti nilai baik dari pasangan. Ada alternatif lain selain sugesti? Saya pikir itu. Nah, kalau alternatif lain nanti tentu setiap orang nanti punya pilihan, mungkin karena faktor agama, ya, ketaatan pada spiritual ya. Spiritual, karena ingin berbakti kepada orang tua, karena istri ini pilihan orang tua, itu banyak faktor. Itu silahkan aja. Tapi yang saya sampaikan tadi adalah pilihan yang sifatnya universal, yang simple, yang semua bisa menjalankan. Jadi ketika mendapatkan situasi buruk pun, misalkan istrinya baik tapi mertuanya yang kebetulan ikut satu rumah tidak baik, maka kita tidak
tidak ngurusin mertuanya, yang kita urusin tetap istriku, hidungnya yang aku suka. Sehingga apapun yang terjadi saya nggak peduli, jangan sampai cerai karena saya nyari hidung yang seperti ini tidak ada, gimana masa operasi. Ini pendapatnya Mbak Tarjo seperti itu ya rekan-rekan. Jadi pada saat di titik pernikahan itu harus ada sesuatu yang dijadikan penguat, tujuan utama yang jauh paling tinggi. Ini untuk menghadapi ini Mbak, step berikutnya mungkin pada saat pernikahan selain konflik-konflik itu, pada saat titik, bisa katakan titik nadir, titik terendah, sudah mau perceraian, untuk mempertahankan bagaimana? Terutama sudah mau mengajukan gugatan atau bagaimana ke pengadilan, ini yang parah ya. Ini yang sudah yang level yang setelah pranikah, di pernikahan yang misalnya sudah dipertahankan dengan rupa, memang sudah lama 10 tahun, 20 tahun, ternyata ada konflik-konflik, entah itu anak, entah itu perekonomian, entah itu mertua, orang tua dan sebagainya. Pada titik ini kira-kira bagaimana? Kalau menurut Pak Tarjo? Saya kira memang ketika sudah terjadi semacam itu, kadangkala nasihat itu sudah susah. Nasihat itu kan sudah susah ya. Nah, tapi juga harus diingat bahwa keluarga yang sedang berkonflik, maka di salah satu pihaknya pasti sedang tidak normal. Tidak normal itu karena sangat benci, sangat marah, sangat emosional, sangat kecewa. Ini kan salah satunya nggak normal, atau dua-duanya nggak normal juga. Dalam kondisi seperti itu memang salah satu yang ingin mempertahankan, kan nggak mungkin dua-duanya ingin cerai, mestinya salah satunya minimal masih berpikir ABCD lah, bagaimana kalau bisa dipertahankan. Yang normal ini kadang-kadang kan menasihati pada yang lawan jenisnya tadi mungkin sudah susah, ketemu aja udah susah, bahkan udah telepon udah diblokir, orang udah pergi, udah menolak gitu ya. Itulah diperlukan jembatan. Nah ini kata kuncinya, sekali lagi rekan-rekan, kata kunci dari Mbak Tarjo, jembatan untuk pada saat yang krisis-krisis. Ada jembatan untuk menjembatani hubungan itu dengan si lawan jenis. Nah, jembatan itu juga sekaligus sebagai teman, tempat curhat. Siapa itu? Secara umum biasanya orang tua, baik orang tua dari si pihak laki-laki maupun justru pihak dari perempuan, dari mertua. Itu tidak ada masalah. Jadi salah memilih tentunya ya. Jadi jangan disimpan, direnung sambil merokok kelom-kelom, wah apa gimana nih, jangan. Curhatnya ke laki-laki lain. Curhatnya ke orang lain, wah nanti repot nanti. Ngomong kepada orang yang dianggap dituakan, kalau di dalam agama Islam mungkin disebut hakim keluarga, misalkan. Hakim keluarga. Dia yang nanti akan membantu menengahi. Maka curhat kepada mertua misalkan. Bapak mertua, saya ada konflik dengan istri saya digugat cerai. Kenapa kok digugat? Karena ini dan itu. Terus maunya gimana ya? Saya ditolong didamaikan. Nah itu kan paling tidak satu, ada tempat untuk mengeluarkan unek-unek, ada teman, tidak sendirian. Yang kedua ya memang ditolong untuk dijembatani, dicari tahu apa sih sebabnya sampai si istri menggugat. Kenapa sampai marah yang berlebihan? Kenapa sampai itu kan kadang-kadang yang digugat juga nggak tahu apa salah saya. Jadi ini yang harus diingat kata kuncinya ya, bahwa pada dasarnya orang salah itu tidak ada. Orang salah itu tidak ada. Salah itu tidak ada. Apalagi dalam keluarga, dalam pernikahan, orang salah itu tidak ada. Yang ada itu justru salah paham. Dan salah memahami, salah paham dan miskomunikasi, termasuk miskomunikasi. Misalkan kenapa si laki-laki sampai di luar nggak pulang? Karena menurut Elvi Sukesi di luar disediakan gula yang lebih manis. Yang laki-laki tidak bisa mensugesti bahwa gula di rumah lebih manis. Dan istrinya tidak bisa mensugesti bagaimana menyediakan gula yang manis. Ternyata tidak disengaja di luar ada gula-gula
yang lebih manis. Ini kan persoalan. Meskipun bisa-bisa semu gitu ya. Nah, bisa-bisa semu. Nah, ini semua terjadi karena salah paham. Saya begini karena kamu begitu. Lah kamu begitu karena saya begini. Kamu kalau saya masakin pasti komplain, yang kurang asin, kurang manis. Akhirnya saya nggak masakin. Gara-gara itu Anda malah sampean cari masak di luar yang lebih nikmat, akhirnya keterusan. Ini ya memang berarti salah saya sebagai istri, tapi juga ternyata salah suami. Kenapa justru motong atau marah hanya karena begitu aja terus marah malah nggak makan di rumah? Sebetulnya karena salah paham dan salah memahami. Tidak ada salah atau benar. Makanya nanti kalau terjadi perceraian, berarti apa? Ya memang nggak cocok. Terus percuma dicari siapa yang salah, cari yang benar ya percuma. Namanya juga nggak cocok. Nah sebelum itu maka digali dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang paham yang salah tadi atau salah memahami tadi masih bisa diuraikan lagi, masih bisa diperbaiki lagi. Iya. Jadi itu harus punya niat, tekad semacam itu. Jadi jangan biasa menyelesaikan masalahnya sendiri seakan-akan itu rahasia hidup saya. Jangan, karena bagaimanapun ini menyangkut anak, menyangkut mertua, menyangkut orang tua, keluarga besar. Jangan menganggap karena pernikahan tidak hanya pernikahan individu kalau di Edo Timur seperti itu kan. Iya, jadi harus ada jembatan orang tua atau orang yang diseniorkan. Jadi kalau menurut Mbak Tarjo, rekan-rekan pada saat titik-titik krisis menuju perceraian, maka perlu dipahami masing-masing untuk saling mengkoreksi kesalahan masing-masing. Jangan saling menyalahkan. Kalaupun belum bisa, maka dibutuhkan jembatan, yaitu hakim keluarga, bahasanya hakim keluarga. Ada lain mungkin yang kalau dua itu sudah dilakukan masih belum bisa. Nah, kalau ternyata itu dua itu belum bisa, maka ya akhirnya kan kembali kepada hukum alam. Akhirnya mungkin salah satu pihak tetap ngotot untuk bercerai. Nah, yang satu pihak ngotot tidak mau bercerai, kan gitu kan? Ya. Itu kan banyak terjadi semacam itu. Tapi harus dipahami bahwa kita memaksa orang untuk mencintai kita juga nggak mungkin. Memaksa orang untuk menjadi satu dengan kita juga nggak mungkin. Ini harus saling mengerti. Jadi jangan maunya saya. Maunya saya ya kamu mempertahankan rumah tangga ini, ya tidak begitu. Tapi harus maunya berdua, artinya apa yang kamu suka supaya kamu tetap mempertahankan ini, kamu menginginkan apa, saya harus berbuat apa, kan begitu. Jadi bukan terus malah memojokkan, kamu yang salah, kamu harus ikut gini, kan nggak bisa. Jadi kan tetap malah aku karena harus bagaimana. Berkeluarga kan itu ada kerjasama dua individu yang berbeda. Iya, barusan terbesit di pikiran saya ini ya selintas. Ini dalam usaha-usaha untuk mempertahankan pernikahan, salah satunya fenomena muncul itu mempertahankan melalui magic. Bagaimana kira-kira menurut Mbak Tarjo ini ya? Ini kan cukup menarik kalau dibahas. Banyak itu. Wah, unik sekali. Kalau urusan magic kan jadi pertanyaan unik ini. Oke lah, kita akan menjawab semampunya, sesuai versi kita gitu ya. Karena bagaimanapun memang itu fenomena yang kita sering mendengar. Ada orang supaya lawannya tidak jadi menggugat, akhirnya ke orang pinter, bagaimana diusahakan untuk rujuk, kan gitu ya. Baik, saya kira memang namanya usaha tentu boleh-boleh saja, dan itu juga tergantung lingkungan orang itu, kebiasaan, pengetahuan atau keyakinan macam-macam ya. Maksud itu tujuan ya. Tujuannya apa, itu bisa terjadi semacam itu. Itu urusan masing-masing, hak masing-masing. Haknya. Tentu di sini kita tidak akan bicara boleh atau tidak boleh, tidak itu bisa menghakimi, tidak boleh menghakimi.
Akan tetapi cuma gini aja, saya cuma ingin membantu, saya menyampaikan secara rasional bahwa namanya orang meminta tolong kepada orang lain wajar, nggak ada masalah. Ya. Akan tetapi kita juga harus memperkirakan pertolongan itu kira-kira itu menurut akal itu bagaimana. Nah, menurut akal itu sendiri sebetulnya kan ada dua kategori dalam arti masuk akal atau tidak. Tapi yang kedua adalah memang ada keterkaitannya dengan keyakinan atau kaitannya dengan agama, misalkan gitu. Ya. Jadi yang satu memang secara akal itu masuk akal, misalkan kita mendatangi psikolog, atau mendatangi ustadz, atau mendatangi kiai, mendatangi dosen, romo, itu kan memang masuk akal. Nanti nasihatnya diharapkan akan rasional, kan begitu ya? Ya. Tapi ada yang kedua, mendatangi orang yang dianggap memiliki kemampuan supranatural atau punya kemampuan magis, misalkan. Iya, benar ya. Misalkan orang mendatangi kepada orang yang dianggap punya kemampuan magis atau kemampuan supranatural. Dengan harapan apa? Dengan harapan supaya orang pinter tadi bisa mempengaruhi secara magis kepada pihak lawan untuk bertindak sesuai maunya kita. Ya. Itu menurut saya itu sesuatu yang tidak alami. Maka sesuatu yang tidak alami itu sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Gitu ya. Karena outputnya kita tidak bisa ngontrol. Nah, jadi misalkan Anda minta tolong kepada paranormal untuk mempengaruhi sikap seseorang sesuai versi kita. Apakah sikapnya itu sesuai standar kita atau justru melebihi apa yang kita mau? Kan kita nggak bisa ngontrol. Ngontrolnya bagaimana? Apa paranormal itu juga bisa ngontrol perilaku yang bersangkutan? Misalkan contohnya orang yang tadinya benci, kita ke unsur magis supaya senang dengan kita, ternyata senangnya berlebihan, termasuk tergila-gila. Apa itu menguntungkan bagi kita? Nah, kan tidak menguntungkan. Jadi sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh manusia dan oleh akal kita sebaiknya jangan dilakukan. Karena efeknya apa? Ya sama-sama nggak tahu. Kita secara akal efeknya apa? Ya nggak tahu. Terus apakah itu nanti magis itu nanti ada reaksi positif atau negatif, ada hasil atau nggak ada hasil, ya sama-sama nggak tahu. Oh, namanya sesuatu yang tidak bisa diukur. Iya. Itu secara akal. Bagaimana kita kepada orang yang dianggap bisa membantu kita, tapi secara umum diperbolehkan. Misalkan mendatangi ulama atau ustadz atau kiai untuk meminta doa. Nah, beda itu kira-kira Pak. Nah, ini minta doa sama ini yang agak unik. Jadi kira-kira beda atau sama? Kalau orang itu kalau berdoa maka sifatnya hanya meminta. Meminta kepada Tuhan sesuai agama masing-masing. Yeah. Sifatnya yang meminta sesuai permintaan. Kalau orang itu dianggap ustadz, maka dia hanya menyampaikan permintaan dari orang yang mendatangi. Meminta kepada Tuhan. Namanya meminta berarti bisa dikasih, bisa dikasih, bisa tidak. Walau alam sama-sama nggak tahu, sehingga bisa berhasil, bisa tidak. Itu sangat tergantung Tuhan, dan kita meyakini Tuhan pasti memberikan jalan terbaik. Itu keyakinan semua agama. Tapi kalau yang dimaksud magic tadi itu bukan doa, tapi melakukan komunikasi dengan makhluk tidak kasat mata. Gitu ya. Nah, karena tidak kasat mata,
yang komunikasi tadi, orang pintar tadi, Iya. bisa jadi dia bisa melihat dan bisa komunikasi, atau bisa jadi hanya karena sugesti dan meyakini dia telah komunikasi dengan makhluk tidak kasat mata. Nah, oleh karena itu dia meminta langsung kepada makhluk yang tidak kasat mata, meskipun dia mengawali dengan doa, meskipun dia mengawali dengan ibadah, maka satu poin dia telah komunikasi langsung dengan makhluk tidak kasat mata. Jadi kalau menggunakan cara komunikasi dengan sesuatu yang tidak kasat mata, tentu itu tidak bisa dikontrol dan tidak alami. Maksudnya tidak alami, yang bersangkutan itu inginnya bercerai, tapi kok tiba-tiba mendadak, oh saya kok ingin nggak jadi cerai, saya kok jadi terbayang-bayang istri saya jadi begini. Meskipun tujuannya baik, tapi kan itu bukan kehendak Tuhan. Loh, orang mengatakan kalau Tuhan tidak menghendaki, Tidak terjadi. tentu tidak terjadi. Betul. Oke. Betul. Kalau memang pernyataannya semacam itu, kalau kami atau saya ini beragama Islam, maka saya mencoba memahami apa yang di dalam Quran, bahwa ketika ada bisikan buruk itu adalah dari setan, kalau ada bisikan baik itu adalah dari Tuhan. Nah, kalau ada kebaikan itu dari Tuhanmu, tapi kalau ada keburukan dari perilakumu sendiri. Ya. Kan begitu. Sehingga ketika meminta bantuan makhluk tidak kasat mata, berarti itu sudah bertindak di luar kehendak Tuhan. Karena Tuhan nggak memerintahkan semacam itu. Memerintahkan untuk meminta kepada Tuhan. Kenapa meminta kepada sesama makhluk Tuhan? Berarti jangan pernah mengatakan bahwa itu kan sudah kehendak Tuhan. Ya bukan. Ya kehendak kamu. Nanti kalau kehendak Tuhan, berarti kamu nggak bersalah dong. Nah, berarti nanti nggak ada surga neraka dong. Tidak ada sanksi dong. Iya. Dengan kata lain, Mbak, berarti untuk melakukan suatu tindakan yang baik, tentu harus dengan cara yang alami, tetapi juga dengan cara yang benar. Karena kalau kita melakukan suatu tindakan yang niatnya baik, ya toh, terus kita melakukan juga dengan cara yang alami, tapi kemudian kita ngomong bahwa ini benar, kan banyak ada orang misalkan seperti sekarang dia memberikan uang tapi dari orang kaya dengan merampok, itu kan sama seperti itu kayaknya. Jadi anonimnya berarti untuk suatu itikat baik harus caranya alami dan benar, gitu ya Mbak ya. Betul. Cukup ya. Iya. Saya kira cukup ini sudah lengkap ini dari A sampai Z. Kita bicara panjang lebar mengenai pernikahan sampai menjelang perceraian, bahkan bagaimana cara untuk mengantisipasi agar diusahakan tidak sampai bercerai. Kalaupun terjadi, memang itu sudah bisa dikatakan kalau tanda kutip takdir yang harus kita jalani, dan tentunya kita terima dengan hati selapang-lapangnya. Saya kira kali ini luar biasa sekali pencerahan yang mungkin tidak didapat dari literatur yang manapun ini ya. Saya baru ketemu Mbak Tarjo ini luar biasa ini. Jadi kalau kita bisa ambil manfaat dari perbincangan cangkruan kita kali ini, mulai dari bagaimana mempersiapkan sebelum menikah, baik mental, finansial semampunya masing-masing, melalui tahapan-tahapan dari kursus pranikah sampai berdialog atau komunikasi dengan para ahli-ahlinya, termasuk orang tua masing-masing, sampai di titik pernikahan bagaimana kita mempertahankan banyak alternatif tadi,
termasuk mengsugesti kita terhadap pasangan masing-masing, tetap berkomunikasi, saling terbuka, sampai kepada titik terakhir, kalaupun ada rencana mau menjelang perceraian, banyak hal-hal yang kita lakukan, antara lain saling mengkoreksi kesalahan masing-masing, tidak saling menyalahkan kepada yang lain. Kalaupun tidak mampu, kita mencari jembatan melalui wali, melalui hakim keluarga. keluarga. Kalaupun sampai kita, ini fenomena baru tadi kita baru bicarakan yang menjelang akhir tentang mempertahankan melalui magic, dan sekali lagi menurut Mbak Tarjo seperti yang kita dengar bersama, sangat tidak alami dan tidak terkontrol hasilnya, maka seyogyanya kita hindari. Ya, dari saya cukup. Silakan nanti berkomentar apapun, terserah, kita akan dengarkan, akan kita baca, terserah mau ngomong apapun. Kita akan selalu menghormati pendapat masing-masing, karena setiap kita punya pendapat masing-masing dengan latar belakang masing-masing. Dari saya cukup, semoga bermanfaat. Dari Mbak Tarjo cukup ya. Ya, jadi hari ini tentu sudah cukup banyak yang bisa kita dengarkan, dan yang paling penting memang tidak ada sesuatu yang kebetulan. Seperti Anda mengklik kemudian mendengarkan pembicaraan kita, siapa tahu ada yang bisa mengena dari pembicaraan kita. Itu juga pasti tidak ada yang kebetulan. Maka dari apa yang kita dapatkan, semoga menjadikan suatu hikmah dan kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang makna kehidupan. Semoga terutama untuk saat ini adalah temanya pernikahan dan pandemi, terutama di era pandemi. Dan mungkin yang paling penting adalah semoga kita tetap diberi umur yang panjang, sehingga kita bisa tetap bisa berbagi dan bisa ketemu lagi di channel ini, yaitu Cangkruan Embongan, di tema yang lain. Bukan begitu ya? Nanti Mbah Tarjo untuk Cael. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.